Ya, jadi kalau udah pengantin baru nih, misalnya udah hubungan seksual teratur, seberapa teratur sih? 2 sampai 4 kali per minggu lah kira-kira, ya. Lalu dia tidak menggunakan alat kontrasepsi, ya. Dan setahun dilakuin nggak hamil-hamil juga. Nah, kita bisa menduga atau bisa menyarankan pasangan ini untuk periksa ke dokter kandungan karena kemungkinan mereka mengalami gangguan kesuburan. Laki-laki sepanjang hidupnya dia akan terus menghasilkan sperma. Pabriknya sampai dia meninggal masih ada, meskipun mungkin bisa berkurang. Tapi kalau pada perempuan, cadangan telurnya akan semakin menurun seiring dengan peningkatan usianya. Kenapa dok bersepeda bisa Nah, mengganggu kualitas sperma? Tekanan yang terus-menerus terhadap si testis. Yang kedua, suhu juga meningkat. Oke, hari ini kita berbicara dengan Dr. Yasin Bintang, spesialis kandungan dan juga subspesialis fertilitas. Jadi kita akan berbicara bagaimana nih teman-teman yang mungkin punya kegalauan untuk hamil dan segala macam. Hari ini kita akan bahas dan semoga dengan video ini teman-teman yang lagi pejuang garis 2 bisa jadi salam garis 2. Amin. Amin. Ya. Salam garis 2 semuanya habis nonton ya. Dokter Yasin, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah hadir ke sini. Semoga kita ngobrolnya panjang ya, dan juga banyak teman-teman yang akhirnya banyak informasi. Karena kan selama ini mungkin lihat di sosial media aja yang pengalaman-pengalaman dari orang-orang diikutin dan belum tentu kan semuanya sama gitu ya. Oke, dokter ini kan spesialis fertilitas ya berarti ya? Iya. Nah itu kenapa dok akhirnya mengambil subspesialisnya fertilitas? Awalnya justru nggak mau ngambil obgyn ya. Awalnya nggak mau ngambil dokter spesialis obgyn malah. Cuma karena zaman sekolah kita kan ngelihat berbagai macam bidang kedokteran gitu kan. Ternyata bidang kebidanan dan kandungan ini bikin saya jatuh hati gitu. Nah, ternyata saya melihat suatu peristiwa kebesaran Tuhan lah ya. Yang menurut saya ya memang selama sekolah kedokteran banyak ya kita melihat wah luar biasa. Tapi satu ini tuh kayaknya berkesan banget, yaitu peristiwa kelahiran bayi ke dunia gitu kan. Saya benar-benar catat banget yang tadinya saya nggak mau masuk obgyn, tapi saya pikir kayaknya justru ini bidang saya nih, karena kok saya begitu lekat dan saya mau menjadi orang yang ada di peristiwa itu dan membantu banyak orang gitu kan. Nah dalam perjalanannya masuk obgyn ada lagi bidang-bidangnya, subspesialisasinya kan. Terus saya lihat ada satu bidang yang unik buat saya. Kalau dokter kandungan sebelumnya saya belajar bagaimana melahirkan bayi ke dunia. Yang bidang ini nih punya kesan juga buat saya. Saya bagaimana mendatangkan seorang bayi ke rahim seorang ibu gitu kan. Jadi ada ilmunya loh ternyata. Dan saya lihat juga di Indonesia sendiri memang sangat butuh ya. Kalau kita masuk sendiri ke infertilitas atau gangguan kesuburan, itu kan bisa dialami oleh sekitar 15% pasangan usia subur ya. Kalau di Indonesia sendiri itu jumlah pasangan usia subur itu sekitar 40 jutaan. Di Indonesia jumlah wanita. Jadi penduduknya kan 270 juta. Ya, berarti. Nah, pasangan usia subur ada 40 juta. Artinya kalau ada 40 juta pasangan usia subur yang mengalami gangguan kesuburan itu sekitar 15%, ya 10 sampai 15%, artinya ada 4 sampai 6 jutaan pasangan di Indonesia yang mengalami gangguan kesuburan. Oke. Dan sebagian dapat tertangani, sebagian kecil dapat tertangani karena mungkin aksesnya ke klinik, ke dokter kandungan itu terbuka mudah, sebagian lainnya nggak tertangani. Oke. Jadi dengan mempelajari bidang ini, subspesialisasi fertilitas endokrinologi reproduksi itu coveragenya banyak sebenarnya, nggak hanya fertilitas atau kesuburan aja, tapi juga masalah gangguan hormonal, menopause, pendarahan yang tidak terkait dengan kehamilan ya. Jadi selain menangani perempuan atau pasangan dengan masalah-masalah kesuburan, saya juga berharap saya dapat melayani lebih banyak justru pada perempuan-perempuan yang nggak hamil ya, yang punya masalah keseharian, yang quality of life-nya sangat terganggu karena ada faktor-faktor dari kesehatan reproduksinya yang terganggu gitu kan. Keseharian kan gangguan haid, perdarahan, nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas dan lain-lain, nyeri haid dan lain-lain. Nah, sehingga bidang ini kayaknya sangat membuat saya terpacu untuk mempelajari lebih dalam dan ya berkecimpung di bidang ini ya. Semoga bermanfaat ya. Amin, keren Amin. banget dokter. Nah oke, sekarang kita berbicara soal hamil nih ya. Ya. Kapan saat
pasangan itu dikatakan infertilitas? Nah, jadi definisi infertilitas atau gangguan kesuburan itu adalah ketidakmampuan satu pasangan untuk mendapatkan kehamilan setelah si pasangan ini melakukan hubungan seksual secara teratur, ya, dan tidak menggunakan kontrasepsi selama setahun. Ya, jadi kalau udah pengantin baru nih, misalnya udah hubungan seksual teratur, seberapa teratur sih? 2 sampai 4 kali per minggu lah kira-kira, ya. Lalu dia tidak menggunakan alat kontrasepsi, ya. Dan setahun dilakuin gak hamil-hamil juga. Nah, kita bisa menduga atau bisa menyarankan pasangan ini untuk periksa ke dokter kandungan karena kemungkinan mereka mengalami gangguan kesuburan. Berarti kalau belum 1 tahun belum bisa dikatakan infertilitas? Iya, jadi ada syaratnya tadi 3. Ya. Karena ada banyak kondisi-kondisi yang dialami banyak pasangan, kita nggak boleh buru-buru menyatakan mereka infertilitas. Contoh, pasangan yang nggak bisa hubungan seksual teratur, tinggalnya berjauhan, ketemunya sebulan sekali, 3 bulan sekali, kan nggak mungkin dong mereka punya peluang kehamilan yang sama dengan pasangan yang ketemunya lebih sering, iya kan? Sehingga kita nggak buru-buru. Penanganan pertamanya apa? Ya kita motivasi, diskusikan gimana supaya pasangan ini bisa hubungan seksual lebih teratur, itu satu. Atau nih banyak nih ya, atau pasangan yang menggunakan kontrasepsi, apa sih, pil KB ya. Sekarang kan banyak nih beredar di sosial media ya, minum pil KB aja gitu kan. Padahal pil KB itu adalah alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jadi kalau ada orang lagi minum pil KB, lalu dia hamil, kemungkinan besar karena dia gagal KB-nya, atau kemungkinan nggak tertib minum pil KB-nya. Jadi di skip gitu ya, lupa minum, jadinya hamil. Berbeda pengertian ditangkap orang sebagai minum pil KB aja karena tetangga saya minum pil KB, tahu-tahu hamil ya. Nah ini kan harus diluruskan ya. Jadi kalau mau hamil tidak menggunakan pil KB, karena pada saat menggunakan pil KB tentu saja peluang kehamilannya ya drop dong. Kecuali memang ada treatment kondisi penyakit tertentu atau kondisi hormonal tertentu yang dokternya harus meresepkan pil KB terlebih dahulu untuk menanganinya gitu ya. Nah ini kan beda ya kondisinya ya, bukan kaitan dengan program hamilnya. Jadi itu mesti betul-betul ya, jangan sampai saya lagi program hamil tapi minum pil KB karena lihat di TikTok itu malah hamil. Yang ketiga, setahun ya. Nah ini juga penting nih, kenapa? Karena bagi pasangan yang sedang menunggu ya, ada sebulan, 3 bulan, 6 bulan itu gelisah banget ya, belum hamil-hamil ya. Padahal kalau kita lihat statistiknya, dalam setahun pertama itu yang hamil sekitar 85% pasangan yang sedang mengusahakan untuk hamil ya. Kalau kita lihat pada bulan pertama yang hamil itu 30%. Jadi nggak semua pasangan yang menikah lalu dia akan hamil pada bulan pertama. Ya, sekitar 30% per bulannya. Ditunggu lagi sampai 3 bulan 50% akan hamil. Ditunggu lagi sampai 6 bulan 75% akan hamil secara alami. Jadi memang batasannya setahun. Nah, kenapa setahun? Karena kalau dikumpulin lagi datanya sampai 2 tahun, total peluang kehamilan itu sekitar 92%. Total keseluruhannya berarti ya? 85% di tahun pertama dan 7% di tahun kedua. Jadi kalau ditunggu lebih lama lagi, bahkan sampai 2 tahun, drop banget kan peluang kehamilannya. Maka itu setahun tuh menjadi batasan yang penting. Satu pasangan udah cukup nunggunya. Karena kalau ditunggu lagi cuma 7% per tahun peluang kehamilannya. Artinya per bulan mungkin 1-3% dan mungkin perlu bantuan. Gitu. Berarti di tahun pertama itu tahun-tahun yang sangat krusial berarti. Betul, ya. krusial. Berarti kalau misalkan sudah yang berhubungan seksual teratur, tidak pakai kontrasepsi. Sudah 1 tahun itu. Tahun. Kalau belum hamil juga baru bisa disebut infertilitas. Betul, itu batasannya. Dan baiknya segera dikonsultasikan ke dokter gitu ya. Ya. Karena menurut statistik kalau 1 tahun sudah belum hamil juga kemungkinan hamilnya hanya 7% di tahun kedua. Makin turun lagi, makin drop kan. Jauh sekali dari 85 berarti betul. Ke 7% aja kan. Ya, betul. Oke. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, sebenarnya apa sih Dok mungkin faktor-faktor nih yang membuat pasangan itu susah memiliki anak sekarang? Dan aku pengen tanya sebenarnya ada nggak sih data mungkin dulu sama sekarang tuh bedanya jauh nggak sih Dok secara statistik? Ya, ini menarik nih pertanyaannya. Saya tungguin soalnya saya mau jelasin bahwa penyebab gangguan kesuburan itu dari suami, istri, atau keduanya yang mengalami masalah, atau unexplained infertility. Ya, jadi nggak ada istilahnya kalau belum hamil tuh nyalain tetangga, nyalain mertua, nyalain ipar, nyalain netizen gitu ya. Oh nggak hamil nih gitu kan. Atau nyalain kucing ya. Peliharaan. Ini peliharaan kucing atau anjing ya. Jadi kalau ada pasangan mengalami gangguan kesuburan, kita lihat asal dari dua-duanya dulu. Masalahnya 30% berasal dari suami saja, 30% berasal dari
istri saja ya, sekitar 30-40%, sekitar 10-15% itu berasal dari keduanya. Jadi dua-duanya punya masalah kesehatan reproduksi. Dan sekitar 10-15% itu unexplained infertility, yaitu infertilitas yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Jadi ada gangguan kesuburan yang memang kita nggak ketemu penyebabnya. Kita sebut sebagai unexplained infertility, dan itu harus ditangani. Ya, karena banyak juga pasangan udah periksa, saya normal, suami normal, habis itu diam-diam aja. Karena normal jadi nggak usah ngapa-ngapain. Justru pada kasus unexplained infertility itu kita harus lebih agresif ya untuk melakukan treatment, karena kita nggak ketemu penyebabnya gitu kan. Saya pikir tadi pas baca ya, unexplained itu nggak bisa disembuhkan, ternyata bisa ya. Ya bisa dijalankan terapi untuk meningkatkan peluang kehamilannya. Oke, berarti jadi jangan diam aja, malah balik lagi ke titik nol kan. Oh, saya pikir tuh malah nggak bisa itu, ternyata itu malah bisa dan harus dicari penyebabnya. Ya, penyebabnya justru itu. Jadi sampai sekarang kita selalu berusaha untuk to explain unexplained infertility gitu kan. Beberapa teknologi, beberapa metode pemeriksaan telah berhasil untuk menemukan itu. Nah, nanti kita akan cerita kaitannya dengan bagaimana mencarinya, ya. Kita harus tahu dulu apa saja penyebab gangguan kesuburan dari faktor suami maupun istri. Kalau kita lihat dari faktor istri saja, ya, itu 40% disebabkan oleh gangguan ovulasi. Nah, apa sih gangguan ovulasi? Gangguan pematangan sel telur. Jadi setiap bulan seorang perempuan itu akan menghasilkan satu sel telur yang matang ya. Nanti akan dilepaskan dalam sebuah peristiwa yang namanya ovulasi, pelepasan sel telur yang matang. Nah, dalam prosesnya setelah terjadi ovulasi, 14 hari setelah sel telur dilepaskan, kalau nggak terjadi kehamilan, seorang perempuan akan haid. Oke. Jadi salah satu tanda gangguan ovulasi adalah adanya gangguan haid. Oh, ya. Oke. Nah, jadi proses pematangan sel telur dari hari pertama sampai terjadinya ovulasi itu bisa maju bisa mundur. Maka itu dalam siklus haid kita bisa mengenal kriteria siklus haid yang normal. Ya, karena siklus haid kan nggak saklek ya, pasti 30 hari, 30 hari nggak begitu, 28 hari nggak. Dia bisa berubah-ubah. Tapi selama dalam batasan yang normal siklusnya, artinya proses pematangan sel telurnya masih berjalan dengan baik. Ya, yaitu siklus haid antara 21 sampai 38 hari. Ya, kalau di luar ini kita curiga berarti ada gangguan ovulasi atau gangguan pematangan sel telur. Ya, akibatnya apa? Akibatnya tadinya seorang perempuan harusnya menghasilkan sel telur yang matang tiap bulan, ini nggak rutin. Tentu saja akan menurunkan peluang kehamilan. Nah, salah satu penyebab terbanyak dari gangguan ovulasi ini adalah mungkin teman-teman sering dengar juga ya, yaitu polycystic ovary syndrome atau PCOS ya, sindrom ovarian polycystic. Nah, yang kedua, penyebab gangguan kesuburan kedua terbanyak pada seorang perempuan adalah sumbatan atau kerusakan saluran telur. Jadi rahim di tengah, terus di kanan kirinya ada saluran telur, terus di ujungnya ada sel ovarium yang mengandung sel telur ya. Saluran ini berperan vital karena ia merupakan tempat terjadinya pembuahan, pertemuan antara sperma dengan sel telur. Itu yang tuba itu ya? Tuba falopi. Nah, 40% perempuan yang mengalami sulit hamil ternyata terjadi kerusakan pada saluran telurnya. Bisa sumbatan, bisa penyempitan, bisa penimbunan cairan ya, pelebaran yang namanya hidrosalping, bisa gangguan anatomi gitu. Nah, maka itu dengan memahami penyebabnya, kita jadi tahu pemeriksaan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, penyebab lainnya adalah kelainan pada rahim. Ini nggak banyak, sekitar 5-10%. Apa sih kelainan pada rahim yang bisa menyebabkan gangguan kesuburan? Yang pertama misalnya ada polip endometrium ya. Polip itu kayak benjolan kecil tumor jinak di dalam dinding rahim. Kenapa dia bisa menyebabkan gangguan kesuburan? Karena dia tumbuh di tempat di mana embrio akan tumbuh. Kayak kebayang ya? Nah, yang kedua, misalnya ada mioma. Tidak semua mioma, tapi mungkin mioma yang sifatnya mengganggu fungsi dari organ kandungannya. Misalnya dia terlalu besar atau menyebabkan perdarahan atau bahkan nyeri hebat atau peradangan. Yang ketiga, ada kelainan yang namanya adenomiosis, yaitu suatu kondisi endometriosis yang tumbuh di dinding rahim. Ya. Endo tadi ya? Endometriosis. Nah, sekarang kita bahas sedikit mengenai endometriosisnya. Endometriosis itu juga merupakan salah satu penyebab gangguan kesuburan. Kalau tadi kita lihat ya,
Penyebab gangguan kesuburan itu ada dari ovulasi, ada dari sumbatan saluran telur, ada dari kelainan anatomi pada rahim. Nah, endometriosis ini suatu kelainan yang sifatnya bisa mengganggu semua. Dia mengganggu kualitas sel telur, dia mengganggu ovulasi, dia menyebabkan gangguan pada rahim, dia juga menyebabkan perubahan anatomi pada saluran telur sehingga menyebabkan gangguan kesuburan ya. Jadi endometriosis merupakan hal yang perlu kita waspadai, terutama pada perempuan yang memiliki gejala nyeri haid yang hebat. Oke. Nyeri haid hebat itu apa? Nyeri haid yang dapat mengganggu aktivitas ya. Kan kalau haid itu memang kadang disertai dengan sakit ketidaknyamanan perut. atau sakit perut ya. Selama ringan sifatnya ya, tidak perlu dengan pengobatan khusus, ya, istirahat aja bisa dan lain-lain, harusnya sih aman ya. Tapi ada nyeri haid yang sifatnya sangat berat, terutama terjadi di hari pertama atau hari kedua sampai mengganggu aktivitas ya. Biasanya kalau lagi sekolah nggak sekolah tuh, karena harus benar-benar istirahat. Atau kalau lagi kerja nggak bisa kerja. Atau bahkan setiap haid dia harus ke emergency atau ke dokter untuk mendapatkan pengobatan ya, endometriosis ya. 30-50% penderita endometriosis itu berpotensi mengalami gangguan kesuburan. Sebaliknya juga begitu. Pasien-pasien yang mengalami gangguan kesuburan dilihat kembali, ternyata punya riwayat endometriosis, sekitar 30-50% juga. Nah, tadi sedemikian banyak penyebabnya, ada satu lagi jangan lupa, unexplained infertility. Ya, selalu harus kita ingat nih ya, gitu. Nah, sekarang kita pindah ke laki-laki. Mungkin orang mikirnya simple ya, atau zaman dulu laki-laki mah nggak usah diperiksa, istrinya aja gitu kan, pasti masalah di istri. Justru laki-laki itu harus diperiksa. Karena yang pertama dia juga bisa mengalami gangguan kesuburan dan dia juga bisa memiliki kelainan yang sama banyaknya dengan perempuan. Ya tentu saja outputnya kan sperma. Nah, pembentukan sperma di testis itu sangat terkait dengan berbagai macam latar belakang. Satu misalnya gangguan hormonal ya, masalah genetik, penyakit-penyakit metabolisme secara umum misalnya diabetes, hipertensi, atau gaya hidup yang banyak nih ya, merokok, alkohol, obesitas, kurang gerak, ya penggunaan celana yang terlalu ketat, atau terpaparnya testis oleh suhu yang tinggi ya, misalnya saat sauna, berendam air panas gitu kan. Penggunaan telepon seluler ya. Telepon seluler kalau disimpan di saku celana nih, ya ternyata gelombangnya juga bisa mengganggu pembentukan sperma. Jadi ada banyak sekali gaya hidup nih, dan sperma itu sangat rentan diganggu oleh gaya hidup yang tidak sehat. Ya. Jadi laki-laki juga ada yang namanya kelainan cukup banyak dialami, yaitu varikokel, varises di testis. Ya maka itu jangan anggap remeh gangguan kesuburan pada satu pasangan, karena dua-duanya perlu melakukan pemeriksaan dan perlu bersama berjalan gitu. Nah, tadi pertanyaannya sangat baik. Ada nggak perbedaan di masa lalu yang sekarang tuh yang mana? Nah, ada satu lagi yang perlu kita pastikan sekarang, yaitu cadangan telur. Ya, jadi beda pada perempuan dan laki-laki. Laki-laki sepanjang hidupnya dia akan terus menghasilkan sperma. Pabriknya sampai dia meninggal masih ada, meskipun mungkin bisa berkurang. Tapi kalau pada perempuan, cadangan telurnya akan semakin menurun seiring dengan peningkatan usianya. Dan cadangan telur ini nggak diproduksi lagi, jadi sampai dengan menopause 0 gitu kan. Nah maka itu kita harus lihat di mana perbedaannya. Nah tentu saja kita harus melihat ya gaya hidup di masa kini, di mana sekarang semakin banyak perempuan yang memutuskan untuk menikah atau memiliki anak di atas usia 30 tahun. Kenapa? Karena penurunan cadangan telur itu akan terjadi secara signifikan ketika seorang perempuan menginjak usia sekitar 35-37 tahun. Dia akan terus menurun. Jadi kalau kita lihat datanya ya, kalau baru lahir tuh bayi perempuan, dia punya sel telur 1 juta. Ya. Begitu dia mens pertama kali, pubertas, sel telurnya tinggal 400.000. Padahal nggak ngapa-ngapain kan? 400.000 itulah modal nanti dia selama hidupnya. Dia akan terus menurun. Kira-kira rasionya kalau setiap kali menstruasi kan 1 sel telur ya di bulan itu ya. 1 sel telur mateng, 1.000 lainnya itu hilang gitu, mengalami kematian secara alami ya. Sehingga nantinya menginjak usia 35-37 tahun, cadangan telurnya tinggal 25.000. Nah, jadi kalau pertanyaan adakah perbedaan? Ya ada perbedaan, karena sekarang ada perubahan gaya hidup, dan itu sah-sah aja. Setiap orang bisa punya rencana masing-masing. Tapi alangkah baiknya kalau hal mengenai cadangan telur ini diketahui oleh semua orang yang hendak menikah dan mau merencanakan bagaimana perencanaan reproduksi dan keluarganya, tentu akan menjadi informasi yang baik kan, di mana dia akan memutuskan untuk punya anak. Kenapa? Karena seiring dengan penurunan cadangan telur,
tambah usianya bertambah, cadangan telur menurun secara kuantitas, kualitasnya pun juga menurun. Sehingga kita bisa mengobservasi adanya satu, peluang kehamilan yang makin menurun ketika seorang perempuan semakin bertambah usianya. Dan ini terjadi ketika titiknya di 35 tahun ke atas biasanya. Bisa lebih cepat kalau ada faktor genetik tertentu pada seorang perempuan ya. Jadi peluang kehamilan secara alami menurun, tapi di satu sisi terjadi peningkatan angka keguguran seiring dengan peningkatan usia seorang perempuan juga. Jadi udah hamilnya makin susah, kalau hamil pun peningkatan keguguran ya. Ketika nanti dia menginjak usia 35 tahun ke atas. Ini bukan berarti harus takut, tapi adalah data-data yang harus kita terima dan kita jadikan dasar untuk setiap keluarga merencanakan bagaimana perencanaan keluarganya ke depan gitu. Kira-kira seperti itu. Oke dokter, terima kasih penjelasannya yang sangat jelas. Panjang itu ya. Tapi nggak apa-apa dok. Ada beberapa pertanyaan nih dari saya. Yeah. Jadi ketika mungkin ini pasangan muda lah ya sekarang banyak ya yang mungkin udah setahun nih sudah melakukan hubungan seks teratur dan lain-lain. Terus dia akan ke dokter fertility. Apa yang bakal dicek pertama kali? Kan pasti kan wanitanya, prianya juga harus dicek juga ya. Karena kan sekarang kayaknya banyak banget pria-pria yang ngerasa bahwa enggak kok gue baik-baik aja, tapi ternyata gitu ya. datanya kan sama ya 30% gitu ya. Berarti kan 50-50 sama kan. Nah, apa yang bakal dilakukan oleh dokter? Jadi setelah setahun ke dokter kandungan ya. Nggak harus kan fertility. Semua dokter kandungan di Indonesia itu hebat, bisa menangani dan membantu pasangan yang ingin hamil ya. Jadi datang. Nah tentu saja tadi berdasarkan informasi yang kita bahas tadi, penyebab gangguan kesuburan, kita cari tuh ada nggak pada si ibu dan si suaminya. Oke, kita mulai dari perempuan dulu deh ya. Jadi pada perempuan akan dilakukan pemeriksaan USG transvaginal. Oke. Ya. Kenapa harus transvaginal? Karena organ kandungan itu letaknya di balik rongga panggul, tulang panggul itu ya, sehingga nggak bisa dari perut, harus dari bawah. Dari situ kita akan melihat anatomi rahim sama anatomi ovarium atau indung telur. Dokter bisa mengamati apakah ada miom, ada polip yang tadi itu kita cari ya, atau pada ovarium ada kista ya, terutama kista coklat atau kista endometriosis atau kondisi-kondisi PCOS ya, polycystic ovary syndrome. Ya, itu bisa dari USG. Selain itu juga ditanya-tanya kan riwayatnya dan lain-lain, bagaimana riwayat haidnya, usia berapa, itu umumnya diwawancara dulu. Berarti semuanya itu dari USG transvaginal bisa diketahuin. Lalu setelah USG transvaginal, kita juga perlu kan mencari tahu bagaimana kondisi tuba falopinya atau saluran telur dengan pemeriksaan yang namanya HSG atau hysterosalpingografi. Memang ada beberapa metode pemeriksaan, tapi kita perlu catat bahwa hysterosalpingografi ini basisnya tuh X-ray, radiologi, ya, sehingga setelah diperiksa kita akan lihat gambarnya. Dari situ kita akan dapat informasi banyak sekali. Yang pertama, apakah saluran telurnya terbuka? Tapi tidak hanya terbuka atau tersumbat, tapi kita juga melihat anatomi saluran telurnya. Ada penyempitannya lokasi di pangkal, di tengah atau di ujung, atau ada pelebaran. Pelebaran saluran telur itu namanya hidrosalping. Ya, artinya ada penimbunan cairan di saluran telur. Cairan ini kenapa bikin gangguan kesuburan? Karena cairannya bersifat toksik. Contohnya toksiknya itu dari mana, dok? Nah, toksik itu jadi cairan yang terdapat pada saluran telur yang mengalami hidrosalping itu disebabkan oleh inflamasi, peradangan, dan biasanya disebabkan oleh bakteri. Ya, namanya bakteri chlamydia. Nah, si cairan ini toksik, dia bisa merusak sel telur, merusak sperma, merusak embrio, dan merusak dinding rahim. Jadi meskipun saluran telurnya terbuka, tapi kalau dia hidrosalping, tentu saja peluang kehamilannya tetap turun. Selain dia mengurangi peluang kehamilan, dia juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kehamilan di luar kandungan atau ektopik. Kenapa? Karena si hidrosalping menjadi tempat yang lebih welcoming buat si embrio untuk tumbuh di situ. Nyangkut lah di situ kira-kira. Jadi nggak nyampe ke rahim, udah nyampe ke rahim. Ya, dia nyangkut di situ, dia nempel di situ. Karena itu terjadi inflamasi, pembuluhannya lebih banyak, seringkali disitulah terjadi penempelan. Harusnya kan di rahim ya. Nah, itu bisa kita lihat dari pemeriksaan hysterosalpingografi, HSG tadi. Ya, tentu saja nanti kalau ada alternatif ya dengan dokter masing-masing sesuai dengan metode yang ada di sana bisa beda-beda. Yang penting kita harus punya gambaran lengkap, ya, gambaran lengkap mengenai si saluran telur ini. Gitu. Pemeriksaan ketiga terkait dengan cadangan telur, ya. Cadangan telur bisa kita lihat dengan dua cara. Yang pertama dengan USG tadi.
Dari ovarium kita bisa lihat ada berapa folikel atau kantong sel telur yang bisa diamati di ovariumnya si ibu, ya. Kita bisa lihat apakah sedikit, apakah normal, apakah terlalu banyak. Biasanya kalau yang banyak banget namanya PCOS. Ya, gitu ya. Makanya gambarnya telur kecil gitu ya. Nah, tapi kalau jumlahnya normal, itu normal. Kalau terlalu sedikit, justru itu terjadi pada orang-orang yang cadangan telur sudah menurun. Nah, kita bisa hitung. Yang kedua, kita bisa melakukan pemeriksaan hormon, namanya anti Mullerian hormon. Ya, jadi kita bisa kita udah punya angkanya anti Mullerian hormon sesuai dengan usia seorang perempuan. Ya, jadi ini yang menentukan seberapa banyak cadangan telur yang dimiliki oleh seorang perempuan berdasarkan usianya. Itu cek darah atau cek gimana? darah. Oh, cek darah dari darah ya. Ya. Oke. Nah, itu pemeriksaan untuk cadangan telur ya. Lalu kan tadi kita juga bahas ya, bisa aja seorang perempuan itu mengalami yang namanya gangguan ovulasi. Nah, gangguan ovulasi ini kan terbanyak PCOS, tapi ada gangguan ovulasi yang disebabkan oleh kelainan hormonal lainnya. Nah, nanti pada pasien-pasien yang dicurigai ada gangguan ovulasi, pemeriksaan laboratorium lebih banyak sedikit ya ditambah untuk mencari tahu ini penyebabnya apa, kira-kira seperti itu. Itu dari perempuan. Dari laki-laki tentu saja harus dengan pemeriksaan yang namanya analisis semen atau analisis sperma. Jadi nggak boleh periksa sperma secara mandiri ya. Dok, saya terawang nih, encer kental. Emang ada yang kayak gitu, Dok? Banyak kayak gitu kan. Punya suami saya kayaknya encer nih, kayaknya kurang bagus nih, diapain nih supaya kental gitu kan. Atau kebalikannya, punya suami saya terlalu kental nih, pasti nggak bagus nih. Nggak seperti itu ya. Jadi kalau duit terawang bisa ya, kalau sperma nggak bisa. Jadi pemeriksaan sperma itu harus dilihat oleh ahlinya, tenaga yang terlatih di laboratorium dengan alat khusus yang namanya analisis sperma. Ada 3 parameter utama yang harus kita lihat. Yang pertama adalah jumlah atau konsentrasi sperma per cc-nya. Jadi dalam cairan itu ada berapa juta sperma? Ya, 1. Yang kedua, pergerakan spermanya bagaimana? Ya, sperma yang good swimmer lah yang akan nanti mampu berenang sampai ke dalam, nyamperin sel telur. Jadi sperma ada yang kaum rebahan, dia rebahan aja diem gitu. Nanti saya kasih gambarnya deh kalau mau lihat. Ada kan. Sudah lihat ya. Ada yang kaum rebahan juga, mager gitu aja. biar kebayang ya. Itu bukan cebong loh, itu sperma. Jadi ada yang lurus doang, ada yang gini-gini kan. Ya, ada yang cepet gitu kan, gesit. Nah, yang ketiga morfologi atau bentuk ya. Jadi sperma itu ada kepala, ada badan, ada ekornya. Nah, bisa juga mengalami kerusakan nih. Nah, jadi kita lihat 3 itu. Nah, sekarang tadi kita kan sempat bahas namanya unexplained infertility ya. Nah, sekarang kita punya pemeriksaan pada sperma yang namanya DNA fragmentation index atau indeks fragmentasi DNA. Jadi di dalam kepala sperma itu ada materi genetik DNA-nya. Dan DNA ini bisa mengalami kerusakan. Dulu kita nggak bisa periksa. Baru kapan tuh bisa periksa? Ya belakangan bertahun ini 5-10 tahun lah mulai berkembang pemeriksaannya. Nah, dulu kita hanya periksa 3 itu. Terus kita bilang unexplained nih. Normal semua tapi ternyata ada pemeriksaan tambahan DNA ini. Oh, ini penjelasan yang kenapa sulit hamil. Jadi makin ke sini itu mulai terbuka lah dengan pemeriksaan teknologi terbaru ya, tabir-tabir itu kenapa kok nggak hamil gitu ya. Jadi bisa aja yang tadi jumlah normal, berenangnya bagus, sama itunya dan bagus, bentuknya sehat, tapi kok nggak hamil-hamil. Oh, ternyata diperiksa kepalanya di dalamnya ada materi genetik, dia rusak. Cukup banyak rusaknya sehingga itu menurunkan kemampuan dia untuk pembuahan. Mungkin kita bahas tentang ini kali ya, Dok. Tadi kan pertama sudah pemeriksaan dari wanitanya. Nah, kalau misalkan ada polip, miom dan lain-lain itu berarti dibereskan dulu ya? Nah, jadi kita harus nilai dulu seberapa signifikannya si kelainan tadi terhadap program hamilnya. Jadi miom itu seringkali kita bisa temukan secara nggak sengaja dan ibunya baik-baik aja. Banyak kan? Banyak. Ternyata ada miomnya tapi hamil anaknya banyak dan lain. Jadi nggak selalu. Kita harus lihat. Ada beberapa faktor yang mungkin bisa kita perhatikan. Yang pertama lokasi miomnya. Ya kalau miomnya agak di dinding luar rahim gitu, dia nggak terlalu ganggu. Tapi kalau sampai rahimnya mendistorsi, miomnya mendistorsi bentuk rahim, atau membuat kondisi rahimnya selalu perdarahan, itu saja mengganggu kan. Nah itu bisa kita pertimbangkan untuk melakukan penanganan terlebih dahulu. Atau miom yang lokasinya di rongga rahim seperti polip tadi, kan dia nggak bisa menjadi tempat yang ideal untuk
embrio nempel kan. Nah, itu bisa kita pertimbangkan untuk tangani. Jadi kita harus hati-hati ya. Kita tidak boleh gegabah dalam menentukan tindakan operatif, karena operatif itu akan ada risikonya juga gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Sebenarnya tujuan kita dokter kandungan adalah mencari jalan seefisien mungkin untuk pasien cepat bisa hamil dan semurah mungkin biayanya dan waktunya sependek mungkin kan gitu kan. Jadi jangan sampai ia jadi melipir sana kemari gitu kan, nggak fokus. Oke. Waktu habis kan. Oke. Gitu. Berarti kalau setelah didiagnosis, oh ini gara-gara mungkin polip apa, itu ditanganin dengan cara diambil gitu ya? Ya, kalau memang perlu dioperasi, ya kita akan operasi untuk. Contohnya juga kista endometriosis, ya. Kista endometriosis itu nggak selalu kita operasi. Kita harus lihat signifikannya apa terhadap si ibu, gitu kan. Jadi kalau zaman dulu mungkin ketakutannya pasien tuh, kalau kista pasti dioperasi. Nggak selalu, kita lihat dulu ukurannya, keluhannya apa. Lalu bagaimana nanti respon pengobatan dengan kistanya. Jadi selalu kita usahakan untuk sebisa mungkin non operatif. Itu prinsip pertama. Oke. Ini saya yang menarik satu lagi itu adalah penyakit endometriosis tadi. Ini kan jarang diketahui nama orang ya. Tapi ternyata bisa mempengaruhi seluruhnya. Ya. Nah, ini tuh penanganannya seperti apa, Dok? Nah, jadi kalau endometriosis itu memang suatu kondisi penyakit yang kompleks, ya. Jadi endometriosis itu merupakan salah satu penyebab dari gangguan kesuburan yang banyak terjadi pada pasangan. Dan kompleksnya kenapa? Karena dia tadi kita sebutkan di berbagai titik. Iya. Ya. Dia utamanya menyebabkan inflamasi pada sistem organ reproduksi seorang perempuan sehingga organ kandungannya nggak kondusif untuk menerima kehamilan. Ya, dan itu kaitannya banyak dengan aspek lain ya, sistem imun, metabolisme dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, endometriosis sendiri itu juga merupakan salah satu penyebab penurunan cadangan telur. Oke. Ya. Karena endometriosis ovarium terutama, dia akan menyebabkan proses kematian sel itu lebih cepat. Jadi kalau tadi apa ya penyebab cadangan telur menurun selain usia, adanya kista coklat atau endometriosis. Nah, makanya dalam penanganan endometriosis kita tidak boleh gegabah dalam memutuskan tindakan orang untuk operasi. Ya, ada banyak aspek yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama usianya, cadangan telurnya, lalu bagaimana dengan kondisi endometriosisnya. Jadi endometriosis itu ada dua biasanya umumnya concernnya. Satu, nyeri haid yang hebat atau infertilitasnya. Jadi bagi orang-orang yang mungkin belum menikah, concernnya pasti nyeri haid dong. Iya, betul. Tapi gimana nanti kalau kita tanganin, jangan sembarangan, supaya nanti kalau mereka menikah dan mereka mau punya anak, nggak terganggu prosesnya. Iya kan, artinya jalan keluarnya bukan operasi. Kenapa? Karena operasi pada kista endometriosis itu juga berisiko menurunkan cadangan telur itu sendiri. Oh, endo itu berarti termasuk kista juga ya? Iya, jadi endometriosis itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa bercak aja di dinding perut gitu ya. Kalau yang bercak aja nggak kelihatan di USG ya. Bisa juga berupa kista, bisa juga berupa nodul atau benjolan. Kalau munculnya di rahim namanya adenomiosis. Jadi dua concernnya, nyeri haid atau gangguan kesuburan. Nah, kita harus mempertimbangkan dua-duanya nih. Gitu. Dan penanganannya apa? Ya satu, kalaupun harus dioperasi, operasinya harus sekali saja seumur hidup. Jadi langsung diangkat aja gitu ya? Ya, bisa pengangkatan tergantung urgensinya. Ya, misalnya kalau ada kasus kistanya besar sekali sampai mengganggu, nyeri hebat dan lain-lain, nggak ada jalan keluar lain dengan obat-obatan nggak berpengaruh, itu bisa salah satu indikasi operasi juga. Tapi kalau kistanya rata-rata nih nanggung 3-4 cm, terus dia pengen hamil juga, biasanya kita tidak buru-buru melakukan operasi, tapi kita fokus kepada program hamilnya. Ya, melihat bagaimana saluran telurnya, spermanya dan lain-lain, dan kita merencanakan terapi. Ya, terapi program hamil itu kan sebagian besar ada 3 kategori ya. Ada yang mengandalkan hubungan seksual alami, ada yang mengandalkan bantuan. Bantuan itu ada 2, yaitu inseminasi serta bayi tabung. Nah, biasanya kita diskusi untuk agar si ibu lebih agresif dalam menentukan pilihan terapi. Karena kita duluan ya sama endometriosis nih. Oh, okay. Endometriosis ini sifatnya progresif. Progresif sepanjang usia reproduksi dan ibunya masih haid, dia akan berpotensi berkembang bertambah buruk. Nah, jadi pada orang-orang endometriosis, kalau memang lagi pengen program hamil, kita upayakan secepat mungkin mana nih jalan yang paling singkat untuk bisa hamil. Bukan nanganin kistanya.
Mungkin bisa aja dalam penanganannya in a way kita harus angkat kistanya. Misalnya ya, kalau pasien mau bayi tabung, kistanya ngalangin tindakan untuk mengambil sel telur ya, itu kita harus angkat. Tapi kita nggak secara gegabah juga tadi, langsung operasi aja nih. Gitu kira-kira. Oke, menarik ya. Kira-kira begitu umumnya ya. Oke. Nah, berarti kalau teman-teman mungkin di rumah yang belum menikah atau belum melakukan hubungan seks, yang headnya tuh kayaknya udah hancur banget, segera diobatin dulu berarti dok ya? Ya, jadi ada sejumlah parameter haid normal. Itu kenali dulu tuh. Pertama tadi siklusnya 21 sampai 38 hari ya. Yang kedua durasinya. Biasanya 3 sampai 8 hari. Kalau lebih sedikit atau lebih lama kemungkinan ada masalah. Yang ketiga jumlah darah. Gimana cara ngitung jumlah darah? Kita hitung dari berapa kali ganti pembalut per hari. Pada saat lagi banyak-banyaknya kan. Kalau haid normal itu kan katakanlah 7 hari. Dia spotting dulu. Nanti 2 ke 3 banyak, 4, 5, 6 mulai spotting lagi. Dan nanti selesai hari 5, 7 ya. Nah kalau ganti pembalutnya cukup 2 sampai 4 kali. Itu normal kan. Tapi kalau diobservasi kok banyak banget ya sekarang nih ya. Sampai lemes bahkan. Nah itu hati-hati. Poin yang terakhir adalah nyeri haid. Ya, jadi nyeri haid jangan diabaikan, periksa. Dan kalau misalnya kita bisa menangani kecurigaan endometriosis ini lebih cepat, tentu saja kaitannya dengan preservasi fungsi reproduksi nanti di masa depannya. Ya, jadi jangan anggap remeh ya, terutama nih bagi perempuan yang belum nikah dan mungkin pasangan pengantin baru atau calon pengantin ya. Kalau lihat pasangannya nyeri haid tuh jangan diabaikan ya, jangan dianggap biasa. Baiknya sih ditelusuri ya. Nah kalau PCOS sendiri kan ini rame banget ya di media sosial ya. Kalau lihat dari USG-nya kan banyak titik-titik. Nah sebenarnya tuh apa sih dok PCOS itu dan kenapa kok bisa perempuan itu terjadi PCOS? Ya, jadi PCOS itu suatu kelainan endokrinologi yang kompleks. Dia terkait sama metabolisme juga, terkait gaya hidup, terkait genetik, terkait reproduksi, ya macam-macam ya. Tapi memang secara umum ada 2 nih simpulnya, yaitu genetik dan gaya hidup. Kenapa seseorang bisa mengalami PCOS? Yang paling mendekati anak-anak muda nih gaya hidup. Ya, nah kita nggak boleh abaikan yang genetik juga. Artinya apa? Ada kondisi-kondisi, ada spektrum kondisi yang terkait erat dengan PCOS. Apa itu? Sindrom metabolik, misalnya diabetes, hipertensi, obesitas, hiperkolesterolemia. Kayak gini-gini kita harus tahu genetik. Dari orang tua kita ada nggak ya bakat genetik? Karena kemungkinan kita mengalami kan. Kalau orang tuanya mengalami diabetes, kemungkinan anaknya punya genetik diabetes. Nah, lalu karena diabetes dan PCOS ini merupakan satu rumpun, ya, jadi mungkin gampang gini deh, mudanya PCOS, tuanya bisa diabetes gitu. Jadi dia suatu disease yang sama tapi beda muka aja, gitu kan? Satu simpulan lah. Nah, jadi genetik itu penting, ya. Nah, seringkali seseorang punya bakat genetik, tapi karena gaya hidupnya baik, kelainan PCOS-nya nggak bermanifestasi di tubuhnya. Ya, jadi dia happy-happy aja nggak ada masalah, gitu. Tapi ada juga orang yang punya bakat genetik, gaya hidup yang nggak sehat muncul. Nah, terkait dengan gaya hidup, betul penting sekali. Apa sih gaya hidup yang terkait dengan PCOS? Nomor 1 yang paling penting adalah faktor metabolisme. Ya, PCOS itu terkait dengan bagaimana pola diet kita sehari-hari, terutama obesitas. Ya, 60-70% penderita obesitas itu bisa mengalami PCOS, begitu juga sebaliknya. Ya, itu satu. Yang kedua adanya gangguan metabolisme gula darah akibat pola diet yang nggak seimbang. Terlalu banyak gula. Kelainan ini namanya resistensi insulin. Jadi di tubuh kita kan pankreas menghasilkan insulin untuk meregulasi kadar gula darah. Jadi kalau kita mengkonsumsi gula supaya kadar gula darahnya terkontrol, insulin kita akan dirilis untuk mengontrol itu, memobilisasi gula darah. Tapi kondisi asupan gula berlebihan yang terus-menerus akan menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Butuh insulin lebih banyak untuk mengatur kadar gula darah. Itulah yang disebut sebagai resistensi insulin. Nah, hiperinsulinemia, insulin yang berlebihan dalam tubuh, itu akan menyebabkan memperberat si PCOS-nya. Ya.
Jadi kalau kita bicara PCOS ada 3 aspek tadi, termasuk yang sel telur. Yang pertama adanya gangguan ovulasi, gangguan pematangan sel telur. Yang kedua adanya hiperandrogenemia, kelebihan hormon pria. Yang ketiga adanya temuan gambaran polikistik ovary dalam pemeriksaan ultrasonografi. Ya, tadi yang sel telur kecil banyak-banyak. Nah, 2 dari 3 harus ketemu. Kalau misalnya cuma 1 doang, kita nggak bisa bilang orang mengalami PCOS. Ya, jadi kalau kita temukan 2 dari 3 kriteria yang tadi saya sebutkan, baru kita bisa menyatakan seseorang mengalami PCOS. Makanya PCOS itu nggak boleh didiagnosis secara mandiri ya, karena cuma ngikut-ngikut mirip-mirip nih kayaknya nih, enggak ya. Itu perlu penelusuran dan pemeriksaan yang cermat ya. Tapi kan kalau dari USG udah yang kayak bulat-bulat yang kayak ada di sini nih, itu kan berarti PCOS kan? Kalau gambaran sel telur kecil-kecil itu disebut sebagai PCO atau polycystic ovary. Kalau kita ketemu gambaran PCO saja, kita nggak bisa menyebut seseorang mengalami PCOS, polycystic ovary syndrome. Itu berbeda. Tapi kalau kita menemukan gambaran ultrasonografi PCO plus ada 1 gangguan haid atau gangguan pematangan telur atau ada kelebihan hormon pria, itu baru kita bisa sebut sebagai PCOS. Jadi beda yang tuh. Bisa baca juga cuma dokter doang ya, kan kayak gini-gini kan. Ya, ini normal nih, ini normal. Ini normal malah. Yang PCOS baliknya, PCO baliknya. Beda. Banyak banget gitu ya bintik-bintiknya gitu. Tapi ya? kita bisa juga ketemu PCOS tapi nggak polycystic ovary, kan 2 dari 3. Nggak boleh sembarangan makanya kan. Iya. Diagnosisnya nanti ke dokter atau ya periksa sendiri terus menjamkan sendiri gitu. Jangan sampai. Jadi 2 dari 3 tadi, kalau 3-3-nya ya jelas deh PCOS. Tapi kalau bisa ketemu dia gangguan ovulasi ya, terus terjadi tanda-tanda kelebihan hormon pria, hiperandrogen iya, tapi gambaran USG biasa. 2 dari 3 itu paling banyak yang mana, Dok? Itu ada datanya nanti saya bisa kasih. Jadi karakteristik PCOS, tampilan PCOS itu bervariasi. Ada 4. Ada semuanya muncul, ada yang 2 hanya ada gambaran sel telur saja plus ovulasi, atau sel telur plus hiperandrogen, atau tanpa ada polycystic ovary. Nanti saya kasih datanya. Boleh, sama foto-fotonya juga ya hasilnya ya, biar kita tahu juga gitu ya yang mana jelas ya. Ada, itu udah ada data penelitiannya, nanti saya akan share. Supaya masyarakat juga ngelihat bahwa memang tampilannya bisa beda-beda. Oke, nah ini juga menarik juga ya, karena banyak sekali PCOS yang di media sosial tuh PCOS kayak banyak banget ya. Setelah PCOS kan tadi udah endo, ada PCOS juga, terus tapi kemarin saya ada ngobrol juga sama dokter Objin juga, katanya memang sebenarnya untuk sekarang ini semua permasalahan itu kemungkinan besar bisa disembuhkan. Iya. Nah, kalau terkait dengan program hamil, karena kan bukan sakit, jadi kita definisinya bukan sembuh, ya, tapi bagaimana mencapai tujuan, goal. Karena tujuan satu pasangan beda-beda ya. Dia bisa punya sakit yang sama, tapi kan bisa aja dia nggak pengen hamil. Ya kan nggak harus selalu mau hamil kan. Kan sempat juga rame itu, kenapa sih kalau PCOS selalu ditanya mau hamil apa enggak? Kan saya nggak usah pengen hamil, bener. Justru tugas dokter kandungan itu menjadi fasilitator dengan kondisi yang kalian alami. Tujuannya apa? Tujuan reproduksinya. Tadi misalnya kalau endometriosis kebanyakan 2, nyeri haid atau infertilitas, atau dua-duanya. Ya kan, kalau yang belum mau menikah, belum pengen punya anak, meskipun udah menikah kan nggak perlu kita arahnya ke program hamil kan. Penanganan nyerinya tuh sama quality of life supaya dia bisa aktivitas dong, jangan sakit terus tiap haid ya. Begitu juga PCOS. PCOS itu juga 2 biasanya, dia gangguan haid atau pengen hamil ya, karena PCOS juga salah satu penyebab gangguan kesuburan. Pada orang-orang yang concernnya belum hamil, kita fokuskan kepada 1, agar haidnya reguler, teratur, dan bagaimana memaintain gaya hidup supaya supaya mencegah terjadinya resiko jangka panjang dari PCOS. Tadi tuh bisa cancer, bisa penyakit-penyakit diabetes, penyakit jantung, pembuluh darah. Nah, jadi kalau kaitannya dengan program hamil, apakah bisa hamil? Bisa. Tapi kita harus rumuskan caranya berdasarkan hasil temuan yang kita dapatkan. Itu 1. Yang kedua,
Sebenarnya orang yang mengalami gangguan kesuburan itu bisa hamil secara alami nggak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Kita nggak pernah bilang ibu nggak bisa hamil, tapi ini masalah peluang. Ya, orang-orang yang sehat, yang subur, yang tanpa mengalami gangguan kesuburan, peluang kehamilan per bulannya bisa mencapai 30%. Tapi orang-orang yang mengalami gangguan kesuburan, itu peluang kehamilannya sekitar 1-3%. Kan drop jauh. 10% dari 30% berarti ya? Jadi iya, jadi seperti 30 kali Iya. kan. Tadinya 30% menjadi sekitar 1-3% Iya. aja. Nah, kalau ditungguin setahun kan belum tentu 1% sebulan kan Iya. nggak bisa nyampe mengejar juga. gitu kan. Justru itu terapi-terapi yang kita siapkan untuk pasien harus benar-benar memiliki basis data ilmiah, memang terbukti bermanfaat. Karena setiap bulan itu berharga. Kenapa berharga? Cadangan telur nggak nunggu. Oke. Iya kan, kita mau main-main gimana, mau belok sana belok kemari, kalau kita nggak lakukan hal yang memang terbukti bermanfaat secara ilmiah, kasihan dong. Emosi terkuras, tenaga, energi, keuangan juga ada keterbatasan kan. Belum lagi cadangan telur. Jadi pertanyaannya, jadi peluang kehamilan terapi-terapi itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan peluang kehamilan supaya si ibu bisa lebih cepat hamil sebelum ya masalah-masalah lain memberat, misalnya endometriosisnya gitu-gitu. Oke, menarik juga, Dok. Nah, ini aku pengen tahu juga, tadi kan banyak masalah soal sperma itu kan karena ada handphone lah yang sebenarnya itu sehari-hari. Iya, Sekarang betul. sehari-hari loh. Handphone, mungkin Iya, sauna. satu orang handphonenya 2, coba kanan kiri. Kanan kiri. Satu handphone kartunya 2 ya. Terus udah gitu ada saya lihat olahraga juga. Ya. Nah, ini kenapa, Dok? Sepeda juga. Ya. Terus dari cara jalan juga, cara Iya. duduk juga. Sebenarnya kok bisa sih, Dok, yang hal-hal yang sebenarnya kita mungkin Nggak nyadar ya? sehari-hari Iya. itu bisa mempengaruhi kualitas sperma Ya. laki-laki. Jadi ada banyak sekali hal yang kita jalani sehari-hari sebagai suatu kebiasaan, Ya. ternyata punya dampak Betul. ke kesehatan reproduksi kita. Mm-mm. Satu, gaya hidup yang pasti merusak deh, ngerokok, alkohol, Itu udah obat-obatan pasti. terlarang itu pasti. Mm-mm. Tapi ternyata yang tadinya biasa-biasa aja, kita nggak menganggap nyata punya kaitan. Misalnya tadi sinyal handphone terlalu dekat dengan testis. Ya karena memang di testis ini proses pembentukan sperma tuh sedemikian sensitifnya dengan disrupsi dari luar ya. Berendam air panas secara reguler itu juga meningkatkan suhu, lama-lama prosesnya terganggu juga. Oke. Ya kan? Pada orang bisa olahraga, fitness, habis itu sauna gitu kan sering kan. Atau bersepeda, zaman pandemi dulu kan Iya, bersepeda. bersepeda semua. Tapi bersepeda ada batasannya itu 5 jam per minggu. Ya. 5 jam per minggu. Jadi kalau di bawah itu dia nggak terlalu bermakna. Jadi bisa dilihat. Hobi, Kenapa, Dok, bersepeda bisa Nah, mengganggu kualitas sperma? tekanan yang terus-menerus terhadap si testis. Yang kedua, suhu juga meningkat. Oke. Tekanan dengan sadel itu, ya. Terus juga hobi, misalnya motor gede, panas tuh, mesinnya kan di situ kan hidupin panas kan, panasnya kan terdistribusi ke testis. Terus laptop dipangku kan, work from home, dipangku kan, panasnya laptop itu terdistribusikan ke testis. Jadi kalau mau cepat hamil jangan mangku laptop, tapi mangku istri. Nah, laptopnya di meja. Begitu kan? Iya. Terus apa lagi? Pekerjaan-pekerjaan, misalnya chef tuh, yang sehari-hari di dapur, oven segala macam panas tuh kan. Atau orang yang kerja di rumah sakit, misalnya yang bekerja di bagian radiologi terpapar sinar X-ray. Itu juga banyak kasusnya. Jadi itu sebenarnya utamanya itu di panas ya, suhu dan lain-lain. Kalau yang itu suhu panas. Iya. Ya. Obesitas juga, atau terlalu lama duduk ya, sedentary lifestyle Iya. tuh. Bisa bikin obesitas, bisa bikin ketekan terlalu lama. Jadi bisa namanya testicular heat stress. Di situ ada. Testicular heat stress itu bisa berbagai macam penyebabnya. Ada yang karena pekerjaan, karena gaya hidup, karena hobi, karena sehari-hari. Karena obat-obatan? Obat-obatan tentu iya. Jadi ini menarik, orang Dok. yang Steroid? Nah, jadi gini, steroid itu sangat luas ya spektrumnya. Saya mau menyatakan begini, bagi pasangan suami istri yang sedang ingin hamil, itu jauhi segala macam suplementasi, obat-obatan, vitamin megados yang belum terbukti manfaatnya. Ya, karena kita nggak tahu. Nah, kalau steroid, steroid kan umum banget ya, misalnya batuk pilek dikasih anti radang, ada steroidnya. Tentunya bukan seperti itu kan. Jadi saya sarankan bagi yang sedang program hamil,
konsultasikan deh apa yang kalian konsumsi sekarang ke dokternya gitu kan. Apalagi kalau yang memang benar steroid yang mungkin yang sifatnya untuk Membuat dosis badan tinggi itu ya dan lain-lain itu kan ya harus dipikirkan dengan bijak ya. Jadi sebaiknya sih begitu, hindari dulu hal-hal yang memang tidak terkait dengan program hamilnya lah gitu. Oke dok, tapi ya saya pengen tanya nih kan banyak anak-anak muda yang pengen jadi badannya terus pakai steroid. Itu Nah, ada efek jangka panjangnya nggak? nah ini laki-laki kan? Ya laki-laki. Ya, saya nggak dalam posisi bisa menjawab secara menyeluruh ya, karena mesti ditanyakan ke ahli andrologi. Tapi ya prinsipnya tadi, pertama cara memperoleh steroid dari mana, gitu kan nggak mudah mendapatkan steroid, apalagi yang memiliki efek terhadap tubuh ya. Jadi mesti hati-hati ya. Steroid itu merupakan senyawa. Ya sebenarnya tubuh kita kan punya steroid ya. Semua kan hormon reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan itu struktur dasarnya steroid. Ya, tentu saja kalau misalnya ada ketidakseimbangan ya dalam pengkonsumsi dan lain-lain, efeknya pun jangka panjang juga. Nggak hanya kesehatan reproduksi, bahkan juga kesehatan umum ya. Jadi saran saya sih hindari hal seperti dulu manakala sedang fokus untuk program hamil ya. Dan jangan lupa konsultasi sama dokter ya. Kira-kira seperti itu. Oke dok, yang saya tahu kan program hamil ini kan ada juga yang namanya dan juga Inseminasi. bayi tabung. Ya. Nah ini sebenarnya definisinya apa sih dok? Ya, jadi kalau inseminasi itu adalah tindakan menyemprotkan sperma ke dalam rongga rahim dengan tujuan untuk mendekatkan jarak tempuh dari sperma ke saluran telur untuk melakukan pembuahan. Kalau bayi tabung itu adalah metode reproduksi berbantu yang mempertemukan sel telur dan sel sperma di luar tubuh. Oke. Jadi perbedaannya adalah kalau inseminasi pembuahannya terjadi secara alami di dalam tubuh, tapi kalau bayi tabung atau IVF pembuahannya di luar tubuh ya, dipertemukan antara sperma dengan sel telur. Setelah itu terbentuk embrio. Nah, embrionya kembali ditanam ke rahimnya ibu. Jadi kira-kira seperti itu bedanya. Oke. Nah dok, ini kan juga kita kalau ngomongin infertility sekarang sudah banyak yang bayi tabung. Ya. Nah, ada bayi tabung dan juga ada Inseminasi. Nah, saya tuh suka lihat video-video ya di media sosial itu yang mereka nyuntikin sendiri. Ya. Nah, itu sebenarnya nyuntikin apa sih, Dok? Nah, jadi kita harus bahas dulu sedikit proses pembuahan ya. Jadi program hamil itu dimulai dari pemberian obat-obatan untuk mendapatkan sel telur yang matang. Nah, obat-obatan ini diberikan pada saat lagi haid sampai dengan nanti masa subur ya, tujuannya memicu masa subur ya. Obat-obatannya jenisnya ada yang diminum, ada yang disuntik. Nah, yang obat-obatan suntik itu adalah hormon buatan ya, hormon buatan yang punya fungsi untuk proses pematangan sel telur. Yang disuntik. Sel telur ya. Oke. Nah, jadi pilihannya biasanya untuk inseminasi atau bayi tabung itu bisa obat minum atau obat suntik. Atau ya berarti bukan dan. Ya, tapi pada umumnya kita menggunakan obat-obat suntik dengan dosis yang terukur. Tujuannya kalau bayi tabung untuk mendapatkan sel telur yang banyak. Ya, supaya peluang kehamilannya meningkat. Sehingga obatnya disuntik dengan dosis yang agak tinggi setiap hari, rata-rata penyuntikannya 10 sampai 12 hari. Itu fase pertama programnya. Tapi kalau inseminasi biasanya kita nggak butuh sel telur banyak-banyak yang matang, mungkin 1-2 aja. Kita bisa pakai obat suntik juga, tapi dosisnya rendah. Sehingga telur yang matang nanti hanya 1 atau 2 lah maksimal. Oke. Gitu. Berarti itu obat hormon jadinya itu. Buat hormon. Sebenarnya ada yang diminum gitu ya? Iya, diminum. Tapi jadi kalau diminum tentu saja efeknya beda. Kalau yang diminum ini dia bukan hormon, dia hanya obat yang memicu lonjakan hormon dalam tubuh. Kalau obat suntik memang hormonnya buatan yang kita suntikan ke dalam tubuh. Oke. Gitu. Nah, itu bedanya. Tadi kan ada inseminasi, ada juga bayi tabung. Ini kan perbedaannya pembuahannya di dalam atau di luar kandungan gitu kan. Betul. Ya. Nah, saya pengen tahu kapan seseorang tuh masuk ke inseminasi, kapan harus bayi tabung. Ya. Jadi setelah dokter melakukan pemeriksaan tadi, USG transvaginal, hysterosofiografi, cek hormon, cek sperma, kita jadi ketemu kan diagnosisnya apa nih, gangguan kesuburan. Nah, kita bisa menentukan langkah-langkah yang paling tepat. Kalau seumpamanya saluran telurnya terbuka, terus spermanya normal, usia masih muda, berarti mungkin masih ada tempatnya pada pasangan ini untuk menjalankan program hamil alami
Ya, hubungan seksualnya diatur, jadi dokternya mungkin kasih obat untuk pemicu pematangan sel telur, hubungannya diatur, ditambahin obat-obatan. Nah, manakala kapan kita butuh inseminasi? Ada beberapa indikasi. Yang pertama, kalau unexplained infertility tadi, ya. Jadi di dunia itu kalau unexplained infertility, kapan kita putuskan untuk inseminasi? Jangan menunggu terlalu lama gitu ya. Itu atau langsung bayi tabung biasanya. Ya, jadi unexplained infertility merupakan salah satu indikasi untuk inseminasi atau bahkan bayi tabung. Ya. Yang kedua, pada kasus-kasus dengan kelainan sperma tapi yang ringan. Ya, kalau alami kan spermanya akan dilepaskan, dia akan berenang sendiri. Tapi pada kasus-kasus spermanya sedikit atau kemampuan berenangnya menurun, kita bisa bantu meletakkan sperma ke dalam rongga rahim secara langsung supaya jarak tempuhnya lebih dekat ke saluran telur. Oh, itu berarti salah satu indikasi inseminasi. Ya. Nah, sebelum inseminasi, spermanya pun kita washing. Jadi kita pilih seleksi sperma yang paling bagus, yang paling cepat yang akan kita masukkan. Ya, jadi kapan ya? Kalau spermanya kelainan tapi ringan, boleh dibantu inseminasi. Itu salah satu manfaat inseminasi. Lalu juga bisa pada pasien-pasien dengan endometriosis yang ringan gitu ya. Atau pasien PCOS juga bisa. Atau pada pasien-pasien yang mengalami kondisi khusus di mana suaminya mungkin terinfeksi HIV, hepatitis B atau hepatitis C. Kenapa, Dok? Karena untuk meminimalisir atau mencegah penularan, spermanya harus kita washing dulu. Oh, tapi itu hanya bisa meminimalisir ya, bukan berarti tidak mencegah, ya? Bisa mencegah. Oh, bisa mencegah. Oke. Jadi kita siapkan dulu si suaminya, misalnya kalau HIV kita tekan dulu virusnya gitu ya, atau pastikan parameter infeksinya rendah gitu kan, dengan bekerja sama dengan dokter yang menangani juga, spermanya kita wash, nanti sperma yang kita masukin bebas virus, jadi anaknya sehat. Oh, oke. Berarti kalau misalkan inseminasi itu spermanya aja yang dimasukin? Ya, spermanya aja. Kalau bayi tabung kan itu di luar, berarti kan harus ambil juga. Nah, kalau bayi tabung, tadi bayi tabung kita lihat kan si ibu mengalami proses stimulasi namanya, penyuntikan obat. Nanti begitu udah besar semua kantong sel telurnya, kita menjadwalkan tindakan yang namanya ovum pick up, petik sel telur atau panen sel telur ya. Jadi kita menggunakan jarum untuk menghisap cairannya. Dalam cairan itu ada sel telur. Nah, nanti sel telur dikeluarkan, di saat yang sama suaminya mengeluarkan sperma. Nah, pada kasus yang sperma normal atau spermanya berkurang gitu, dia bisa mengeluarkan secara alami. Tapi ada kasus yang namanya azospermia. Jadi di mana dalam cairan spermanya itu nggak ada sperma. Jadi dia mengeluarkan cairan kosong, namanya azospermia. Penyebabnya bisa dua. Bisa karena sumbatan salurannya atau karena pabriknya yang nggak menghasilkan sperma. Nah, pada kasus-kasus seperti ini spermanya diambil dari mana? Kita harus operasi. Lakukan tindakan operasi langsung ngambil dari testisnya. Oleh dokter ahli bedah urologi yang mengerjakan di hari yang sama. Jadi cara dapat spermanya dua, entah itu tindakan operasi atau secara alami dikeluarkan biasa. Nah, nanti di laboratorium embriologis ya, ada tenaga tim embriologi itu melakukan tindakan namanya ICSI. Ya, dia nyuntikin sperma ke dalam sel telur. Intracytoplasmic sperm injection. Itulah proses pembuahan dengan bantuan itu. Nah, nanti setelah terjadi fertilisasi, ditunggu sekitar 3-5 hari kan bakal berkembang embrionya dari 2 sel, 8 sel, 16 sel sampai jadi besar. Kira-kira biasanya hari ketiga atau hari kelima. Biasanya kita nunggu sampai hari kelima. Nah, si embrio ini siap untuk dilakukan embrio transfer. Masukin atau lagi. Tanam embrio. Nah, tanam embrio juga ada 2 skema. Yang pertama namanya fresh transfer. Jadi di siklus yang sama ditunggu 5 hari langsung ditanam pada saat itu juga 5 hari kemudian. Ada juga pada kondisi-kondisi tertentu rahimnya nggak siap atau kondisi ibunya nggak memungkinkan untuk ditanam langsung, kita bisa bekukan dulu embrionya, kita tanamnya di siklus berikutnya. Jadi kita freezing, namanya frozen embryo transfer, bukan fresh embryo transfer. Oh, ini perjalanannya panjang sekali ya? Ya, kira-kira kalau itu berangkai sebulan lah. Dari suntik? Dari suntik, sebulan gini-gini, 10 hari suntik, terus ovum pick up, terus tambah embrionya dikembangin sampai 5 hari ya, day 5, terus tanam kan, tambah 2 minggu lagi untuk melihat hamil apa enggak. Itu kalau yang klasik ya.
Tapi kalau harus freezing ya dibekukan dulu, bulan depan kita jatuhkan lagi Oke. untuk penanaman. Oke, sekarang kalau di Indonesia berapa persen dok yang berhasil dengan bayi tabung? Bayi tabung itu sekitar 40%-an. Jadi di seluruh dunia dimanapun peluang keberhasilan bayi tabung itu 40-50% pada pasangan yang usia istrinya di bawah 35 tahun. Oke. Tapi begitu di atas 35 tahun, penyebabnya apa? Karena cadangan telur itu bisa menurun dari angka tadi. Nah, itu berbeda-beda, bervariasi. Tapi prinsipnya di mana-mana di seluruh dunia dan di Indonesia juga sama ya. Alhamdulillahnya begitu. Kita teknologi yang kita gunakan di Indonesia pun juga sekarang mirip lah, udah sama gitu ya. Dan itu bisa mencapai 40-50% lah. Apa yang buat gagal biasanya dok? Yang buat gagal? Nah, nomor satu, ini pertanyaan yang sangat sulit untuk kita jawab ya. Jadi kita balik dulu ke inseminasi ya. Kalau inseminasi kan pada saat kita masukin sperma, kita nggak tahu tuh apakah spermanya ketemu. Kalau ketemu membelah apa kita nggak tahu juga. Atau kalau membelah jadi embrio nempel juga kita nggak tahu. Tapi bayi tabung tuh men-shortcut sampai proses kita tanam si embrio. Nah, paling sering adalah satu, embrionya yang memang tidak mampu untuk berkembang. Meskipun kita sudah punya parameter yang semakin baik untuk menilai suatu embrio yang memang sehat lah gitu ya. Misalnya dari morfologinya, dari bentuknya, terus pola tumbuhnya. Kita punya pemeriksaan time lapse embrio. Jadi kita bisa ngamatin perkembangan embrio secara continuous dengan kamera di lab itu untuk mengamati apakah dia ada kelainan itu. Jadi meskipun begitu masih aja ada celah di mana kita nggak bisa menjelaskan kok si embrio nggak nempel terus di situ berkembang gitu ya. Meskipun juga kita punya pemeriksaan namanya pre-implantation genetic test ya. Jadi sebelum embrio ditanam kita bisa periksa kromosomnya kan. Sebagian besar kan penyebab keguguran atau kelainan embrio karena kromosomnya rusak. Tapi juga pada embrio yang sudah kita cek kromosomnya juga nggak 100% mampu gitu. Jadi ada satu yang terus kita usahakan untuk cari itu sampai sekarang di dunia gitu kan. Yang kedua, faktor itu bisa terkait juga dengan faktor dari sel telur yang memang dari awal ya memang bermasalah gitu kan. Faktor sel telur dari si ibu dan faktor sperma dari si bapak gitu kan. Yang memang ya mau nggak mau kan outputnya adalah embrio tadi gitu kan. Yang lain-lainnya ada kelainan-kelainan tertentu, memang mungkin ada gangguan pembekuan darah, ada gangguan dinding rahimnya kurang baik, atau mismatch ya. Jadi kadang-kadang jadi kita tuh sebenarnya saat bayi tabung kita meregulasi supaya sinkron antara usia embrio sama fase dinding rahimnya. Karena kan kalau di aslinya gitu, alaminya, embrio itu kan akan nempel pada saat hari ke-6 atau hari ke-7 setelah terjadinya pertemuan ya. Nah, dinding rahimnya itu juga harus sama. Kalau lewat dikit nggak sesuai, itu bisa nggak nempel. Berarti benar-benar fasenya harus pas ya. Timingnya pas. Maka itu juga sekarang ada pemeriksaan yang mencoba untuk kalau emang bener-bener nih pada kasus-kasus yang berat gitu ya, udah berulang kali gagal, salah satu alternatifnya adalah bagaimana untuk menentukan waktu yang paling reseptif si embrio itu bisa ditanam gitu. Kita sampling, dengan parameter kimiawi dicek berbagai macam parameter kimiawinya, dilihat ini hari sekian nih, berarti tanamnya hari sekian gitu. Jadi ya ilmu pengetahuannya berkembang sedemikian rupa, tapi sampai sekarang ya tentu saja kita belum bisa menemukan ya penyebab gagal gitu. Tapi kalau dilihat ya sebenarnya peluang bayi tabung itu kan sekitar 40%-an, 50% ya. Tapi kalau kita lihat data tadi kita obrolin di awal, peluang kehamilan pasangan yang sehat itu kan sekitar 30%-an juga ya, 40% ya. Jadi kita mesti juga melihat bahwa terapi yang kita jalankan ke pasiennya sebenarnya tidak betul-betul 100% langsung menjadikan kehamilan saat itu juga. Tapi bagaimana kita bisa mengembalikan peluangnya sama seperti saat dia pengantin baru lah kira-kira gitu kan. Itu manfaat atau tujuan dari terapi gangguan kesuburan. Dan terapi gangguan kesuburan itu sifatnya secara kumulatif akan meningkat peluangnya. Jadi misalnya gini, misalnya inseminasi. Kalau kita lakukan sekali, per siklusnya peluang keberhasilan itu sekitar 20%. Tapi kalau kita lakukan kedua, ketiga, keempat, biasanya 4-6 kali itu bisa 50% yang hamil. Oh naik berarti? Naik secara kumulatif.
Nah, memang kalau datanya setelah siklus ke-4 sampai 6 biasanya kalau inseminasi gagal, kita sarankan untuk ke bayi tabung. Karena peluang kehamilannya nggak naik lagi secara signifikan. Bayi tabung juga begitu, kalau kita lakukan sekali mungkin 30-40% peluangnya. Tapi begitu kita lakukan lagi 2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, 4 sampai 6 kali itu secara kumulatif 60-70% yang hamil. Jadi bisa ada yang hamil di percobaan pertama, lalu di kedua, ketiga, keempat, kelima, ada yang ke-11 juga ada baru bayi tabung akan hamil. Tapi prinsipnya kita belajar bahwa bagian dari peningkatan peluang kehamilan atau kesuksesan itu adalah terapi sebelumnya. Jadi adalah penting untuk menjalani terapi-terapi itu gitu. Maksudnya orang yang dapat kehamilan di percobaan kelima itu mendapatkan manfaat dari keberulangan tadi itu, ya. Jadi penting sekali, bahkan keberulangan itu penting ya, konsistensi lah dalam terapi. Bahkan bagi orang-orang yang memutuskan untuk berhenti, capek saya nggak mau terapi, itu masih ada yang hamil akibat efek terapi yang dijalani beberapa siklus sebelumnya. Banyak teman-teman yang gitu kan. Benar. Jalan-jalan dulu deh, saya sering gitu. Dia capek jalan-jalan dulu aja. Nggak lama kemudian 3 bulan hamil. 15% hamil dari mereka. Jadi ya makanya saya selalu bilang program hamil itu suatu perjalanan ya. Perjalanan dari pasangan suami istri itu juga mereka saling menemukan lah ceritanya gitu kan. Jadi dalam program hamil itu kita manfaatkan juga si pasangan waktunya untuk membangun kekompakan, kebersamaan gitu ya. Dan persiapan sebagai orang tua, karena kita nggak tahu kapan kehamilan itu datang sebagai amanah kan. Tapi begitu datang kita siap gak tubuhnya untuk menjadi tempat yang aman untuk si bayi tumbuh selama 9 bulan gitu kan. Supaya nggak cuma hamil doang, tapi hamilnya sehat. Jadi bukan perlombaan cepet-cepetan hamil, tapi mendapatkan saat yang tepat bagi setiap pasangan untuk mendapatkan kehamilan. Aduh, setuju banget, ya setuju kan? banget, iya. Nah, saya pengen tahu, saya pernah dengar juga ada beberapa misalkan yang bayi tabung nih dok ya. Jadi kayak sperma sama sel telurnya dibuahin, terus menghasilkan ada yang grade A, grade B, grade C. Nah, terus ada juga yang diambil sekarang, terus sisanya di freezing buat anak kedua gitu, bisa juga dok? Ya bisa, jadi si IVF atau bayi tabung ini sebenarnya bisa membantu dari sisi ya tadi ya, fleksibilitas juga, lalu juga kemudahan juga. Jadi gini, bedanya bayi tabung sama inseminasi atau program hamil lain itu, kalau bayi tabung kita berusaha menghasilkan sel telur sebanyak-banyaknya. Jadi salah satu yang menyebabkan kenapa bayi tabung itu bisa berkali lipat keberhasilan karena kita mendapatkan sel telur sebanyak-banyaknya yang ibu punya. Ya kan, kalau yang normal kan alami cuma 1. Ya kan, nah kita sebanyak-banyaknya. Dari sebanyak yang kita hasilkan itu juga mungkin 10 sampai 15, bisa 20, kan nggak semua jadi embrio. Ya, nggak semua yang dipertemukan sperma akan jadi embrio. Nah, jadi umpamanya kita setelah dipertemukan dengan sperma dapat tuh 10 embrio. 10 embrio tentu saja yang kita tanam 1 atau 2 kan. Nah, si 8 ini bisa kita simpan. Kita bekukan, bisa digunakan untuk kesempatan berikutnya. Gitu. Dan itu bisa buat jadi kayak tahunan gitu juga nggak apa-apa dok? Iya, nggak masalah. Oh. Bagus hasilnya. Gitu. Yang penting uangnya kuat ya. Ya kayak bayar kos-kosan sama labnya ya. Kos-kosan ya, itu kan bayar berarti bayar apa tuh berarti? Sewa penyimpanannya. Sewa penyimpanannya ya dok. Pembukuannya, bayar tangkinya lah. Dia kan dibekukan di nitrogen minus 196 derajat Celcius. Jadi yang membayar sewa penyimpanan fasilitas itu aja ya. Jadi kos-kosan sejak dini lah ya. Tapi kalau menurut dokter di Indonesia sekarang sudah sangat bagus untuk alhamdulillahnya iya. Ya kita cukup bersyukur ya dengan pakar yang ada, guru-guru saya juga mereka ngajarin pakar-pakar yang lainnya gitu ya. Dan salah satu pertumbuhan bayi tabung yang cukup pesat di Asia Tenggara itu di Indonesia ya. Jadi kita juga mendapat banyak kepercayaan dari masyarakat ya. Maka itu sebenarnya bagaimana kita bisa mengedukasi pasangan ini supaya tahu kapan dia membutuhkan pertolongan. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan nggak semua kelainan itu perlu bayi tabung ya. Tapi manakala satu kelainan perlu ditangani dengan bayi tabung, ya kita bisa persiapkan dengan baik. Ada beberapa kasus-kasus tertentu yang memang mau nggak mau harus bayi tabung. Dulu bayi tabung tuh ntar aja deh, belum final lah, nanti deh bayi tabungnya gitu. Sehingga dia terjebak dalam hal-hal yang sebenarnya juga kalau dikumpulin uangnya sama kayak bayi tabung juga habisnya gitu kan. Misalnya pada kondisi tadi azospermia.
Gimana spermanya? Ya kita juga nggak boleh bilang nggak bisa hamil, tapi ya secara ilmiah peluang kehamilan sangat kecil dong orang di cairan spermanya nggak ada sperma. Yang kedua pada kasus-kasus sumbatan saluran telur, dua-duanya kesumbat. Berarti kan otomatis secara statistik peluang kehamilan sangat kecil sekali kan, sehingga jalan keluarnya adalah bayi tabung. Jadi pada kasus tertentu bayi tabung bisa menjadi lini ketiga setelah alami nggak hamil inseminasi bayi tabung. Misalnya apa? PCOS misalnya, coba dialami dulu, ditangani alami, nggak hamil inseminasi, baru terakhir PCOS. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu juga yang memang bayi tabung itu menjadi terapi pilihan utama dan pertama justru, gitu. Oke, menarik ya dok ya. Tapi kalau ditunda, nanti si istri makin menurun peluangnya karena cadangan telur tadi nggak menunggu gitu. Berat juga ya. Emang hamil itu adalah sebuah perjalanan. Benar tadi kata dokter. Oke, mungkin terakhir dok, ada nggak yang pengen dokter sampaikan nih buat masyarakat di Indonesia, pasangan muda, pasangan baru, terserah dokter mau sampaikan apa? Ya jadi, wah ini berat nih ya menyampaikan apa. Sebagai seorang dokter Ya. yang punya harapan gitu. Ya, jadi ada yang pertama mungkin lebih ke teknis ya. Jadi bagi pasangan yang memang sudah melakukan hubungan seksual teratur tapi belum hamil juga, ya itu ke dokter kandungan deh periksa ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang dianjurkan lebih cepat untuk datang. Jangan nunggu setahun, lebih cepat. Satu misalnya kalau si istri usianya 35 tahun, ya kan? Karena kan ada risiko tadi ya. Yang kedua kalau emang diketahui ada gangguan haid. Jadi dari belum nikah itu udah nggak teratur haidnya, jangan nunggu setahun lah, kelamaan kan bisa lebih cepat gitu ya. Atau pada kasus-kasus di mana ada kecurigaan endometriosis pada si istri ya. Jadi kalau udah nyeri haid dari awal, dari baru kenal juga udah sakit banget haidnya, sampai mau nikah masih sakit, itu jangan tunda-tunda ke dokter kandungan, lebih cepat lah. Paling lama mungkin 3-6 bulan lah gitu dicek. Lalu pada kasus-kasus yang memang diketahui ada sumbatan saluran telur ya, atau memang pernah cek ada kelainan sperma. Itu satu. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa infertilitas itu bisa terjadi pada pasangan yang memang belum punya anak, atau juga bisa terjadi pada pasangan yang sudah pernah punya anak. Namanya infertilitas sekunder. Jadi jangan anggap remeh kalau udah punya anak, setahun usaha belum hamil juga. Itu mungkin mengalami infertilitas. Penanganannya sama ke dokter kandungan. Ya, pemeriksaannya sama. Terakhir, saya kembali mengulang ya. Jadi kehamilan itu amanah. Ya, jadi kita nggak pernah bisa tahu kapan amanah itu dikasih ke kita. Sehingga pasangan suami istri itu mempersiapkan diri ya, tidak hanya jadi program hamil itu bukan cepet-cepetan hamil, tapi bagaimana mempersiapkan diri ketika amanah itu dikirim, si bayi benar-benar dalam kondisi yang aman ya. Karena nggak cuman pengen hamilnya, tapi kita pengen hamilnya minim komplikasi, persalinannya lancar, sampai dengan nanti menyusuinya, nifasnya itu semua berjalan lancar dan sampai tumbuh kembang anaknya. Dan jangan lupa dalam proses program hamil, orang tua jangan lupa bukan cuman pengen hamil aja, tapi dijadikan juga ajang untuk memperbaiki gaya hidup. Kan nanti pengen sampai tua kan? Iya, sama anak. Sehat terus sama anak kan? Gitu, kira-kira seperti itu. Thank you dok. Ya, Dok, sama-sama. tapi aku mau nanya satu tadi, kenapa kok bisa ada infertilitas sekunder? Sekunder, ya. Jadi di dalam seiring dengan berjalan waktu kan bisa berubah ya kondisi orangnya. Contohnya laki-laki, mungkin dia perokok. Waktu baru nikah, spermanya sudah berkurang tapi masih bisa menghamili lah katalah, cukup. Tapi sering dengan berjalan waktu, mungkin gaya hidup juga nggak sehat, rokoknya makin kenceng, obesitas bertambah, mager, kurang gerak. Spermanya bermasalah ternyata sering berjalan waktu. Kalau pada perempuan, contohnya tadi gaya hidup juga. Banyak kan yang nanya ke saya, dok, saya sejak nikah berat badannya nambah. Saya sejak nikah haidnya nggak teratur gitu. Nikahnya misalnya setahun, tapi 2 tahun. Tapi sejak itu haidnya nggak teratur. Terus saya bilang, jadi yang mau disalahin nikahnya, penghulunya kan enggak. Tapi saya tanya biasanya, dari sejak nikah sampai sekarang berat badannya nambah berapa banyak? Bisa nambah 15 kilo, 20 kilo gitu kan. Nah itu kan juga satu perubahan ya yang bisa terjadi pada orang yang sudah pernah punya anak, ya kan? Tadinya anak pertama lahir, terus dia berubah gaya hidup, makan yang nggak dikontrol, nggak pernah olahraga, obesitas, gangguan pematangan telur, infertilitas. Itu contoh yang paling sederhana yang banyak dialami sebenarnya sih. Atau tadi orang-orang yang untuk saya kok tiba-tiba PCOS ya. Jadi tadinya dia nggak punya gejala PCOS karena PCOS-nya terpendam karena gaya hidupnya sehat. Ya, begitu dia udah loose gitu. Dan jangan lupa PCOS itu ada juga yang PCOS yang lean ya. Tadi belum kita bahas sedikit ya. Ada juga yang kurus tapi PCOS.
Nah, seperti ini kan juga naik berat dikit aja dia bisa makin berat PCOS-nya. Oke. Jadi itu tadi bisa ya bisa, atau kelainan saluran telur tadinya nggak ada infeksi, lalu kemudian dia mengalami infeksi menyebabkan saluran telurnya kesumbat, bisa kan? Jadi banyak banget ya. Banyak. Oke. Dan masalah yang bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami infertilitas primer bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami infertilitas sekunder juga. Oke, thank you Gitu. dokter sudah hadir ke sini dan sudah menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Thank you banget, semoga dengan obrolan kita banyak teman-teman yang akhirnya sadar dan Amin. juga Amin. ada yang hamil juga ya. Ya, kalau hamil kabar-kabarin ya. Iya. Salam Siap. garis 2 dulu ya. Thank you dokter. Ya, terima kasih ya diundang, semoga bermanfaat ya. Amin.